Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat karena meskipun banyak tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk melatih kegiatan anak-anak menuju 17 Agustus. Baik, Ibu Guru yang saya hormati, pertemuan kita hari ini merupakan agenda rutin dari komunitas belajar. Jika mungkin sebelumnya kita laksanakan di setiap akhir bulan, tapi untuk bulan ini saya mohon maaf kita selenggarakan sedikit lebih cepat karena ini berkaitan dengan mungkin nanti banyak persiapan kegiatan yang akan kita laksanakan di 17 ini, dan juga ini berkaitan dengan tugas saya dalam pelatihan PKG PJOK. Jadi di situ ada tugas membuat atau merancang rencana tindak lanjut pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi nanti saya akan menyampaikan rancangan program yang akan saya laksanakan, dan saya akan banyak meminta umpan balik berupa masukan dan tentunya ide-ide dari Ibu Guru bagaimana supaya rencana kegiatan saya ini nanti bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Sebelumnya saya juga minta maaf, sebenarnya saya sudah buatkan bahan tayangnya PowerPoint, namun tadi malam saya dapat info kalau hari ini kita dapat giliran mati lampu, jadi sebagai plan B-nya saya sudah siapkan ini sekarang. Di grup juga, di grup WA saya sudah kirim Bu ininya apa, siapa tahu ada yang melihat PowerPoint-nya di WA. Iya baik, jadi program yang saya rancang ini saya kasih nama Merpati. Ini saya dapatnya Merpati itu singkatan dari Merdeka dengan Permainan Tradisional. Jadi intinya nanti program ini adalah ada ini karena momennya juga tepat dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi ada perlombaan yang dilakukan oleh siswa kita, ini permainan tradisional. Jadi kegiatannya lomba permainan tradisional. Jadi model pendekatan yang saya lakukan adalah sport education model. Jadi kita semua sudah tahu bahwa ini melibatkan siswa secara aktif. Jadi nanti dalam kegiatannya itu selain sebagai peserta, siswa juga terlibat dalam kepanitiaannya. Misalkan dia nanti ada yang jadi ketuanya, kemudian jadi pelaksana seperti sekretaris, bendahara. Jadi kita libatkan secara penuh sampai nanti dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya nanti ada yang jadi wasitnya seperti itu, ada yang jadi reporter, ada yang ya pokoknya dilibatkan siswa secara aktif sampai nanti tahap evaluasi. Iya. Sedikit saya jelaskan, saya bacakan latar belakang kenapa saya pilih program ini. Iya, yang pertama karena sesuai dengan misi, salah satu misi dari SMP Satap Dua Watu Bangga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, kreatif, dan memperkaya pengalaman siswa melalui kegiatan yang melibatkan aspek kultural dan fisik. Jadi kita melihat juga kemungkinan besar kegiatan ini bisa terlaksana karena kita memiliki aset seperti lapangan yang tersedia ini yang mendukung kegiatan ini. Kemudian saya juga melihat mohon maaf Bapak Ibu, beberapa hal yang saya melihat bahwa terutama dalam pembelajaran PJOK ini kita kurang mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat, terutama dalam kegiatan olahraga yang menghibur. Jadi saya selama ini saya merasa bahwa PJOK itu hanya sebatas itu saja, belum ada perayaan yang seperti kegiatan yang akan yang saya rancang ini. Kemudian saya melihat juga pemahaman siswa tentang permainan tradisional itu masih kurang. Iya, mereka banyak kurang paham dengan permainan-permainan tradisional. Mereka lebih paham
permainan Free Fire seperti Ya. itu. Mungkin dengan kegiatan ini kita bisa mengenalkan Ya. permainan tradisional itu. Kemudian yang terakhir ini memang selama ini kita melihat bahwa dalam melaksanakan pembelajaran kita belum memaksimalkan kolaborasi. Jadi nanti kita akan memaksimalkan kolaborasi supaya ada potensi maksimal dari dukungan kita semua sebagai guru pada pembelajaran siswa. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian seperti yang saya singgung di awal, jadi ini melibatkan siswa secara aktif dari voice-nya, choice-nya, dan ownership. Dari segi voice-nya nanti siswa diberi kesempatan untuk mengusulkan permainan apa yang mereka inginkan. Nanti juga diberi kesempatan untuk menyuarakan bagaimana umpan balik kegiatan. Kemudian di choice-nya tentunya mereka memilih permainan sesuai minat dan juga memilih peran apa yang ingin mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalkan ada yang ingin jadi reporternya atau ingin jadi ketua atau nanti dia bakatnya sebagai pemainnya, itu nanti kita fasilitasi semua. Dan terakhir ownership itu memberikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, jadi bertanggung jawab sepenuhnya pada kegiatan. Tujuan program garis besarnya itu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian memperkuat pemahaman tentang permainan tradisional dan pelestarian budaya. Yang ketiga adalah promosi kesehatan dan kebugaran. Di situ juga saya uraikan capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa, tentunya saya berharap bahwa seluruh siswa aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kemudian indikatornya tentunya keterlibatan siswa itu sendiri, baik dalam pelaksana, kemudian umpan balik, dan pelaksanaan kegiatan, keterlibatan mereka. Langkah-langkahnya tentu saja nanti setelah ini saya akan melakukan, mungkin kita semua akan melakukan sosialisasi kegiatan, kemudian pemilihan permainannya, dan pembentukan tim untuk nanti persiapannya, jadi kepanitiaannya. Kemudian yang kedua, memperkuat pemahaman dan pelestarian budaya. Iya, tentu saja tentang permainan tradisional ini. Pemahamannya tentang aturannya, kemudian bagaimana manfaatnya, bagaimana nanti kita menerapkan supaya mereka paham. Ini tentu ada nanti materi pembelajaran di sebelum sesi itu ada, sebelum kita praktek permainan ada materi pembelajarannya, kemudian diskusi dan prakteknya tentunya sebelum kita melakukan aksinya. Yang terakhir adalah promosi kesehatan dan kebugaran. Jadi saya harapkan dari kegiatan ini memancing kita untuk menjaga terus kesehatan dan kebugaran melalui aktivitas fisik. Dari kegiatan tradisional ini, permainan ini kita bawa ke aktivitas lain di luar dari kegiatan setelahnya. Silakan diminum dulu, Bu. Saya bawa air minum tadi. Saya jelaskan dulu semuanya, Bu, nanti kita diskusi di terakhir ya, Bu. Untuk struktur program dan mitra, nah ini untuk skala program kita libatkan semua siswa. Ada 240 orang. Iya, karena kita siswanya 24, jadi kita libatkan semua dalam kegiatan. Nanti kita atur bagaimana strateginya. Apa ada yang merangkap peserta dengan ini. Yang penting kegiatan ini bisa maksimal. Iya, dan perayaan sesuai dengan ini ya, perayaan hari ulang tahun. Kemudian pengaturan program untuk tempat, kita coba maksimalkan yang ada, lapangan sekolah. Kalau untuk kegiatan sebenarnya cukup ya, Ibu ya. Iya. Kemudian ruang kelas juga kita bisa gunakan untuk sesi edukasi nanti di awal sebelum kegiatan. Kemudian apalagi? Waktu pelaksanaan. Saya rancang ini pada tanggal 24 Agustus. Seminggu setelah
17. Sabtu, hari Sabtu ini. Iya, 2 minggu setelah ini. Sabtu, hari Sabtu. Kan Sabtu depannya itu 17, Sabtu depannya lagi. Nanti kita diskusi bagaimana, apakah ini efektif atau bagaimana. Untuk durasinya itu nanti setengah hari. Dimulai dari setengah 8 sampai setengah 12, jadi sekitar 3 jam. Kemudian persiapannya karena ada 2 minggu setelah ini sebelum hari hanya itu, jadi setelah ini mungkin nanti saya langsung diskusi dengan anak-anak mengenai kegiatan ini. 2 minggu jadi ada 2 minggu persiapan sebelum hari H. Kemudian untuk mitranya tentu saja ada Bapak Kepala Sekolah yang mendukung administrasi fasilitas dan memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat dan mendukung acara ini. Nanti saya akan diskusi dengan Pak KS terkait hal ini. Kemudian ada guru PJOK sebagai penanggung jawab, guru mapel lain. Nah, ini terlibat dalam pemilihan permainan, mendukung siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan acara, serta membantu dalam integrasi aktivitas ini ke dalam kurikulum. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengintegrasikan mata pelajarannya pada kegiatan ini. Misalkan Bu Rusna sebagai guru bahasa Indonesia mungkin bisa memberi bimbingan kepada siswa terkait bagaimana laporan hasil. Ada kalau bahasa Indonesia apa? Teks apa, Bu? Teks laporan bisa nyambung ya, Bu? Iya. Setelah kegiatan ini mungkin membuat laporannya. Teks laporan. Kemudian sebagai presenter mungkin juga dibimbing bagaimana cara menjadi presenter yang ini kegiatan. Biasanya anak-anak ada yang bakat jadi presenter. Pemandu acara, ya. Untuk guru matematika misalkan Kunyoman masalah ini ya, di lapangan menghitung poinnya gitu. Saya rasa bisa kita integrasikan. Untuk IPS tentu saja ini budaya, pengenalan budaya. Di guru agama nilai-nilai kejujurannya. Mungkin di situ kita bisa kolaborasikan nanti. Kemudian untuk komunitasnya siswa tentu saja sebagai tujuan utama kita karena melibatkan siswa secara aktif. Dan saya melihat yang terakhir yang kita bisa berdayakan adalah mahasiswa KKN. Mungkin bisa kita kolaborasi ya, Bu. Karena tentunya mereka punya mungkin ada pemahaman baru atau ini yang bisa membimbing siswa dalam perencanaan pelaksanaan sampai nanti evaluasi. Kalau mau bantu bisa kita maksimalkan. Iya. Ini kapasitas yang dimiliki sekolah yang bisa mendukung kegiatan ini. Tentunya saya melihat bahwa Bapak Ibu guru mungkin ada pemahamannya tentang permainan tradisional yang mungkin saya belum tahu. Kita bisa berbagi nanti. Ini saya maksud dalam aset sama kemudian fasilitas ruang kelas dan lapangan yang sudah ada dan anggaran BOS Bu Bendahara untuk kegiatan ekstrakurikuler kita bisa maksimalkan di sini. Dan terakhir adalah pemanfaatan fasilitas WiFi yang menunjang publikasi dokumentasi program. Mudah-mudahan dengan segala aset ini kegiatan bisa berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi siswa. Untuk masih ada lagi untuk rencana evaluasi setelah kegiatan ini, kemudian saya akan melibatkan selanjutnya siswa dan Bapak Ibu guru nantinya untuk mengevaluasi program ini. Jadi mungkin siswa saya akan melibatkan siswa secara acak dalam mengisi. Atau kalau 24 kayaknya bisa semuanya siswa. Iya. Kemudian untuk mengisi kuesioner atau wawancara nanti bagaimana kegiatan ini, apa yang kurang seperti itu, bagaimana pengalamannya mereka. Kemudian Bapak Ibu juga nanti kita akan setelah kegiatan berakhir nanti kita akan diskusi lagi bagaimana selanjutnya program ini bisa dievaluasi dan tentunya untuk perbaikan program-program yang seperti ini di selanjutnya. Kemudian yang terakhir, kemungkinan tantangan. Saya melihat kemungkinan besar tantangan ada 2. Yang pertama adalah kurangnya minat dan partisipasi siswa.
mungkin ada siswa yang kurang berminat dalam kegiatan ini. Bisa saja, mungkin saja terjadi. Jadi solusinya kita bisa memberikan strategi motivasi. Misalkan memberikan pemahaman mereka tentang pentingnya permainan tradisional. Kemudian motivasi mungkin juga ada nanti kayak reward, hadiah untuk pemenang lomba, bisa mungkin untuk memotivasi mereka supaya berpartisipasi aktif. Dan juga nanti itu tadi keterlibatan siswa berbasis minat. Jadi sesuai minatnya, misalkan anak yang tidak mau ikut lomba kita maksimalkan, kau mau jadi apa? Kita bisa ya, mau jadi apa? Siapa tahu dia ada bakat Jadi di wasit. iya, jadi bagian pengamanan. Nanti kita lihat. Dan ada juga feedbacknya nanti kalau kita kasih masukan untuk anak-anak pada kegiatan ini. Kemudian tantangan kedua, keterlibatan sumber daya dan fasilitas. Mungkin yang menjadi tantangannya adalah fasilitas ini ya, mungkin apa kayak speaker itu ya, kita tidak ada. Apalagi habis jatuh. Kemudian solusinya optimalisasi sumber daya, kita optimalkan yang ada dan kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi di sini mungkin bisa saya artikan dengan pinjam. Pinjam di kantor desa itu ada, saya lihat. Kemudian di sekolah sebelah SD itu ada. Iya, itu Bapak Ibu terkait gambaran program Merpati yang saya rancang, Merdeka dengan Permainan Tradisional. Mungkin Bapak Ibu bisa mengusulkan bagaimana ini dulu, mungkin apa permainan yang bisa kita laksanakan, permainan tradisional. Lari karung mungkin bisa. Dari karung, iya Lari boleh. karung mungkin bisa. Iya. Lomba apa? Bola gotong. Iya, bola Bola gotong. gotong, Iya. bola gotong itu yang Kan bisa ya lari ya. Iya, Dia lari berputar. berputar. Iya betul. ke bola. Lari karung, bola gotong, boleh nih. Kelereng itu apa lagi namanya? Makan kelereng. Lari makan kelereng. Lari kelereng. Makan kelereng. Lomba lari kelereng. Iya. Lomba tangkap Cuma kelereng sekarang kelereng banyak sekarang, masih banyak dijual ya. Masih Ada kalau kelereng di rumah. Oh banyak, oh iya boleh. Lari kelereng. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Makan kerupuk tidak masuk kah? Bisa kita ini sekarang, nanti setelah ini kita diskusikan Iya. ke anak-anak dia mau Iya, yang makan kerupuk. kalau makan kerupuk kayaknya Iya, naruh lomba makan kerupuk ya. iya, Apa lagi biasa makan itu? kerupuk. lomba bakiak itu. bakia. Oh yang lomba lari sama-sama anak-anak. Iya. Oh iya, Oh iya, itu papannya kan. Apa dari papan di Bakiak. karet. Dapat di karet. oh iya Mereka bisa. masuk tiga, Barang tiga tiga orang. orang kok bisa Iya, seru bisa. kayak Di situ melatih kekompakan. Iya Betul, betul betul. betul kerjasama tuh. Bakiak apa ya, bakiak? Lomba bakiak lah namanya. Nanti kita cari tahu apa tuh. Bakiak. Terus untuk pelaksanaannya sendiri Bu, ini nanti kira-kira bagusnya lomba antar kelas atau tim per orang? Tergantung ininya ya, tergantung Iya, permainannya ya. Permainannya Iya. Kalau lomba balap karung misalkan itu per orang. bisa perwakilan Iya, kelas mungkin. perwakilan kelas. Iya, bisa perwakilan kelas. Kalau bakia tadi bisa juga ya. Iya, Karena kelas satu 3 kan ada 5 orang gitu. Iya, cuma kelas 3-nya Ada 5 orang. lebihnya 2. Terus apa itu? Kalau Kalau apa itu yang begini congklak kah apa kan? Congklak. Congklak. Congklak tapi tidak tidak berkeringat, cuma Iya. masuk Pikiran kegiatan ya, bernalar matematikanya kita dapat ya, belajar kan, bernalar ya betul. Boleh. ya kayak sama-sama Congklak. dengan catur gitu kan. Congklak. Ini kan lebih tradisionalnya lagi. Banyak ini, jadi balap karung, makan kelereng, balap kelereng, bola gotong, Lari kelereng. bakiak, congklak. Yang ini sudah. Iya, Sambil kita dengar nanti Iya, apa. nanti kan tergantung anak-anak lagi ya. Jadi Iya. Cuma melihat jumlah siswa yang sedikit, kayaknya peran Bisa, guru juga iya. akan Ada lebih. juga dijawab minta. Siapa tahu dari SD ada yang mau ikut. Oh boleh Bu. Oh iya iya. supaya Siapa lebih tahu rame, lebih rame. penonton rame juga kan semangat anak-anak. bisa Nanti kita- dipromosikan nanti di SD. Oh iya bisa. Nanti saya sampaikan. Iya, Betul, Bu. Terima kasih Bu usulnya. supaya lebih ramai kan lomba-lombanya. Penontonnya kan lebih seru. Betul.
Untuk waktunya Bu bagaimana? Apa 2 minggu atau bisa diundur ke tanggal 31-nya? Kayaknya lebih bagus tanggal 24 lebih Iya. cepat lebih bagus masih Iya, ada euforia, suasana iya, 17-nya betul, ya. betul. Kalau 31 kayaknya sudah agak jauh. Iya. Dari tanggal 24. Tanggal 24. Ambil hari setengah hari saja cukup ya. Iya cukup. Mungkin ada tambahan Bu yang lain, siapa tahu ada masukan. Ada rewardnya enggak? Nah itu, itu ya, Iya. Karena rewardnya. itu merupakan salah satu Iya, kelemahan betul. mereka Iya, betul. untuk kegiatan. Nah ini rewardnya Bu Bendahara bisa ya? Karena ini, Bisa nanti iya. diusahakan. Kalau Walaupun tidak yang penting semegah, anak-anak, ya, ya. tidak megah tapi Hanya penyemangat. penyemangat. iya. Berarti ya untuk juaranya tetap. Iya, Iya. benar. Tapi kayaknya juara semua karena sedikit sih. Kalau hiasan-hiasannya mungkin apa kira-kira yang dibutuhkan? Balon-balon merah putih. Iya. Atau kertas-kertas ini ya? Bendera atau Bendera-bendera. Mm-mm. Atau bisa dari kertas itu, dari kertas apakah itu yang Origami? untuk kue itu Bu, yang bisa digunting. Kertas minyak? Iya, kertas minyak. Mm-mm. Iya. Kasih warna merah putih baru nanti kan anak-anak bantu Oh menghias. ya, oh ya. Dibentuk Pokoknya segitiga kan itu mereka biar semua yang Iya, Iya, nanti kita yang tinggal. boleh kayak tali. bisa. bisa belikan saja tali itu, tali rapia tuh. Dilem di situ langsung di Jadi sebelum tanggal 24 itu anak-anak sudah Iya, kerjakan itu. Sudah kan? mulai itu. Tempatnya sih selalu. Nanti pengeras suaranya pinjam di SD. Iya, Bisa. bisa nanti kita sekalian saya komunikasikan kegiatan Iya, bisa sama-sama. musikan. Mungkin cukup Bu untuk ini. Nanti sambil kita jalan untuk kegiatannya. Setelah ini mungkin saya akan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian siswa juga terkait diskusi tentang apa saja yang ingin mereka, permainan apa saja yang mereka ingin lakukan seperti itu. Juga mahasiswa KKN mungkin juga kita akan Iya, bisa dilipat. kayaknya bisa ini. Kalau hari Senin Kita ada ide datang tuh, hari Senin. Ya. Mungkin untuk diskusi kita cukupkan. Terima kasih atas waktu yang dari Ibu Guru. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.